Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Bagaskara, NIM 123220188. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman web, yaitu membuat chart. Dan juga yang terhormat Bapak Desianto. Oke. Baik, pertama-tama di sini kita siapkan dulu PHP-nya atau database-nya. Apabila database-nya sudah siap, maka langsung saja kita ke Visual Studio Code. Pertama-tama kita di sini buat file koneksi terlebih dahulu. Kita namakan saja filenya koneksi.php. Nah, untuk codingan dari koneksi ini saya kopas. Nah, karena nama dari database yang saya punya di sini saya beri nama tugas chart, maka pada file koneksi ini untuk database-nya diisi sesuai nama database kalian masing-masing. Apabila sudah, pertama-tama kita di sini membuat tampilan home-nya terlebih dahulu. Kita buat saya di sini home. Nah, kita kasih di title sini homepage. Nah, pada body ini kita beri table ya, dimana table kita taruh di tengah menggunakan center. Lalu kita gunakan table. Lalu kita gunakan bordernya itu 1 dan cell paddingnya 5 saja. Di sini kita membuat table, lalu ke sini kita beri nama kolom pada masing-masingnya. Di sini ada nama barang. Lalu selanjutnya ada deskripsi barang. Oh ya, di sini kita view-nya kita zoom terlebih dahulu saja agar lebih terlihat. Oke. Ini terlalu besar sepertinya. Lalu di sini saya berikan background color berwarna ungu. Menggunakan CSS ya untuk memberikan warnanya ini. Lalu kita beri warna tulisannya putih. Kita lakukan hal yang sama ke kolom lainnya. Oke, karena di sini sudah, kita lanjut menggunakan PHP. Kita koneksikan dulu di file koneksi ke file homepage ini agar database-nya tersambung. Include. Lalu selanjutnya kita membuat query. MySQL query. Kita buat di sini connect. Lalu select from. Nah, karena table yang kita gunakan di sini adalah table products atau ini, maka dari itu kita di sini kita pilih select from products.
Maaf, sepertinya saya ada yang salah. Ini seharusnya menggunakan tabel kategori, karena kita akan menampilkan kategori dari masing-masing nama barang yang ada pada page homepage ini. Oke. Lalu selanjutnya kita gunakan while perulangan untuk mengoutputkan semua data yang ada pada database. Ini kita langsung saja. Nah, di sini kita buat tr lagi, td. Yang pertama ini, karena nanti kita akan mengklik dari nama barang untuk menuju ke macam-macam barang yang ada, produk-produk ada yang ada, maka kita gunakan href untuk menemukan link ke page selanjutnya, dan kita gunakan kategori ID sebagai pengendaliannya. Kita buat nanti daftar produk saja. Lalu kita kasih tanda tanya. Kategori kita lihat dulu di sini. Tabel kategori ID. Terus kita beri sama dengan PHP. Terus kita keluarkan di sini nama dari nama-nama kategori yang ada. Jadi ini digunakan agar dari kategori ID ini terisi dari kategori ID yang berada pada kolom tabel kategoris yang ada di database tugas chart. Lalu kita keluarkan di sini nama kategorinya, di mana kategori name. Oke. Lalu kita keluarkan di sini deskripsinya. Itu nama kolomnya description. Oke. Jadi langsung saja kita gunakan PHP. Kita echo data. Lalu di sini description. Oke. Lalu selanjutnya, karena kita akan menginputkan kategori ID di sini, maka kita gunakan input type, tapi kita gunakan hidden ya agar tidak muncul pada tampilan homepage nantinya. Kita gunakan type hidden di sini. Kita beri nama kategori ID. Lalu kita beri value, di mana value-nya kita ambil dari tabel kategoris. Nah, ini udah cukup ya. Mungkin kita coba running terlebih dahulu untuk tampilan homepage-nya. Localhost chart web home.php. Ini ada yang salah ini. Oh, kita belum melakukan tutup kerawal. Kita bisa seperti ini. Oke.
Oke, ada yang salah lagi di line 21. Kita lihat kenapa yang salah. Ini kita kurang beri dolar. Nah, ini sudah jadi ya. Ini kita percantik lagi menggunakan CSS saja. Kita beri CSS pada sektor head. Kita beri style. Kita kasih body, kita kasih background color anti-Q white. Lalu pada table kita beli margin top 15% saja. Lalu kita kasih background color pink. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti ini ya. Ini diklik belum bisa karena kita belum membuat page-nya. Nah, selanjutnya kita membuat page daftar produk. Kita buat saya di sini file baru dengan nama daftar produk. Oke. Ya, seperti biasa kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini saya buat dulu tabelnya. Kita buat dulu isi tabelnya. Biasa kita buat darah 1 saja dan cell padding. Kita buat cell paddingnya 5. Kita buat TR lalu TD. Nah, pada daftar produk ini akan ditampilkan itu ada 3. Produk ID, nama produk, dan harga produk. Oke, kita tulis. Ini kita copy saja dari homepage saja untuk tampilannya ini. Kita copy saja. Lalu stylenya. Nah, ini kita copy lagi. Kita paste saja karena kita hanya butuh 3 kolom. Lalu kita kasih di sini nama produk, kolom nama produk. Lalu di sini kolom harga produk. Nah, seperti biasa kita lakukan koneksi lagi dan kita lakukan read kepada data-data yang terdapat pada database. Terus, nah, karena kita tadi mengambil ID dari kategori ID untuk ditampilkan di sini, maka kita gunakan get untuk mengambil kategori ID yang ada pada homepage. Kita gunakan $get. Nah, yang ini kategori ID. Nah, cukup seperti ini. Lalu seperti biasa kita lakukan query lagi kembali. MySQL query. Kita gunakan connect. Nah, kita gunakan lagi select from. Nah, karena pada page kali ini kita akan menampilkan dari table product, maka untuk from-nya ini kita ambil dari table products. Table products. Kita gunakan where ketika kategori ID itu sama dengan kategori ID.
cukup. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan perulangan kembali untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel products. Data MySQL array. Kita gunakan ini query. Nah, untuk produk ID kita langsung saja ambil data yang dari table. Kita gunakan echo data, yaitu produk ID. Kita lihat di sini apakah benar produk ID. Ya benar ya, di sini ada produk ID nih, kolom produk ID. Kita ambil lagi di sini PHP. Maaf, karena ini kita akan menuju ke detail produk. Ketika kita mengklik nama produk, kita gunakan href lagi agar kita bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, di sini untuk hrefnya nanti kita isi detail produk saja. Detail produk PHP. Itu tanda tanya. Ketika produk ID-nya itu sama dengan PHP itu sama dengan echo produk ID. Nah, di sini kita keluarkan nama-namanya. PHP echo data. Sebentar, saya lupa nama kolomnya. Nah, ini product name. Oke, lalu selanjutnya untuk harga produk langsung saja kita echo-kan saja. Untuk harganya kita gunakan unit price, ini kolom unit price. Unit price. Oke, sudah selesai. Oh ya, jangan lupa tadi kita melakukan kesalahan tidak menukuk kurawal while. Oke. Oh ya, sekalian dengan CSS-nya kita beri lagi style pada section head atau sector head. Kasih background color thick white. Lalu tabelnya margin top, kita beri margin top lagi 15%. Lalu kita beri background color yaitu pink. Oke. Oke, kita coba running kembali. Nah, kita klik beverage. Nah, ini muncul nama-nama produknya beserta harga-harganya. Kita cek semuanya terlebih dahulu ya. Oke, ini udah jadi semua ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan ke detail produk. Nah, ini belum bisa karena kita belum membuat filenya. Kita buat lagi, kita bisa namakan detail produk. Jangan lupa dan jangan typo ya.
Oke, seperti biasa kita buat tempelnya kembali. Kita buat center, buat table ini bordernya. Cell paddingnya kita buat 5. Lalu di sini kita membutuhkan 4 kolom. Yaitu ada kolom nama produk, terus banyak quantity atau unit, ada harga produk dan unit per stok. Jadi kita membutuhkan 4 kolom. Seperti biasa kita copy lagi CSS-nya atau stylenya dari page lainnya. Langsung saja kita copy. Di sini ada nama produk. Ini juga langsung saja kita copy. Di sini ada quantity atau unit. Lalu di sini ada harganya. Lalu di sini ada unit per stoknya. Saya ada yang kelewat ini, TR belum kita buat. Tenang saja. Tinggal pindahkan. Oke. Aduh. Oke. Yap. Kita koneksikan lagi. Lalu di sini karena tadi kita untuk membedakan mana produk-produk yang lain kita menggunakan produk ID, maka dari itu kita getkan produk ID yang ada pada page daftar produk tadi. Kita gunakan get. Oke. Kita query lagi. Karena kita masih menggunakan table products untuk detail ini, maka kita from table products. Nah, kita gunakan di mana ketika produk ID itu sama dengan ketika variable produk ID yang kita buat di sini itu sama dengan produk ID yang ada di table atau pada kolom database yang tersedia. Oke, kita lakukan MySQL fetch array agar kita dapat mengoutputkan data-data yang ada pada table. Nah, di sini kita tinggal
Kita outputkan semuanya saja. Di sini ada echo data, itu ada product name. Kita cek terlebih dahulu ya. Ya, benar product name. Lalu di sini ada echo ini kita lupa dolar. Setelah product name ada quantity per unit. Ya, benar. Per unit. Oke. Lalu untuk kolom selanjutnya echo tadi apa? Oh, berarti unit price. Kita cek lagi ya. Ya, benar. Di sini ada unit per stock, itu berarti ini units in stock. Oke, sudah benar. Oh ya, karena ini kan detail produk, dimana nantinya kita akan memilih user atau kita sebagai pengguna akan menginputkan berapa banyak produk yang ingin kita beli, lalu nantinya akan dimasukkan ke dalam chart. Kita gunakan post di sini. Kita gunakan form. Kita pindahkan di bawah. Nah, ini untuk tabelnya kita tabkan saja. Oke. Nah, ini kita tambahkan metodenya, itu post. Dan nanti untuk actionnya akan kita kirimkan, post ini kita kirimkan ke page chart. Chart.php. Oke. Lalu di sini di bawah table kita akan gunakan input type number dan button. Kita kasih label dulu. Quantity. Lalu kita beri BR atau baris baru. Lalu kita berikan input. Nah, ini kita beri number. Lalu kita kasih kelas di sini yang agar nanti kita bisa percantik menggunakan CSS. Tampilannya kita percantik. Quantity, lalu kita beri di sini name-nya juga quantity. Lalu kita gunakan required. Atau kalau kita gunakan required ini, maka nanti input tab-nya itu harus benar-benar diisi agar dapat menuju ke page selanjutnya atau page chart. Kita gunakan baris baru lagi. Di sini kita gunakan button. Kita gunakan type. Nah, tab-nya di sini kita akan submit dan kita beri kelas. Kita beri kelas btn saja. Lalu di sini kita kasih add to chart. Oke. Oke, selanjutnya kita seperti biasa kita baguskan lagi tampilannya menggunakan CSS. Kita beri lagi bodinya.
Di sini untuk tabelnya kita beri margin top 15%. Lalu background colornya kita kasih pink. Lalu kita lihat terlebih dahulu tampilannya seperti apa. Nah, kita pencet cai. Nah, ini buttonnya kita perbagus lagi. Nah, ini agar kita kasih jarak ya antara table dengan label quantity. Kita beri margin bottom 15 pix atau pixel. Lalu selanjutnya kita kasih padding padding pada kotakannya agar terlihat lebih besar. Kita kasih 15 pix juga, 15 pixel. Lalu untuk buttonnya, sebentar kita lihat dulu apakah jadi. Oke. Untuk buttonnya juga kita percantik lagi. Kita kasih border radius. Kita kasih 10 pixel saja. Jadi border radius ini nanti ujung-ujungnya ini dia akan lebih melingkar. Kita kasih background color green hijau aja atau green yellow juga tidak apa-apa. Kita beli jarak antara bottom dengan input type-nya, kita kasih 10 pixel saja. Lalu kita gunakan height atau tinggi dari bottomnya, itu 30 pixel saja. Lalu kita beri width, atau ini tadi kan height tinggi, jadi width ini lebarnya, lebar dari buttonnya kita kasih 100 pixel. Lalu selanjutnya untuk input type-nya kita percantik juga. Nah, namanya quantity. Kita beri margin top, yaitu jarak antara input type dengan label. Kita kasih 10 pixel saja. Lalu height-nya di sini kita kasih 20 pixel saja atau tinggi dari kotakannya itu. Lalu lebarnya kita kasih 300 pixel mungkin. Kita coba dulu, kita lihat terlebih dahulu. Ya, ini sudah cukup seperti ini saja. Oke. Kita add chart. Ya. Masih salah karena kita belum membuat file, tapi di sini sudah benar dia menuju ke chart PHP. Oke, sekarang kita lanjut membuat chart PHP. Oke. Seperti biasa ya, karena di chart ini kita membutuhkan table, ya kita buat table kembali. Nah, di sini atasnya kita lakukan session terlebih dahulu untuk chart ini, karena pada chart ini kita akan menggunakan session. Nah, untuk memulai session itu kita gunakan session start. Nah, oke. Lalu seperti biasa kita sambungkan database-nya. Nah, di sini kita lakukan iset atau untuk mengecek pada table products, yaitu di kolom product ID dan quantity. Kita gunakan post. Ingat ya, yang kita kirimkan ke chart PHP itu ada quantity dan juga product ID.
Oh iya, kita ketinggalan satu di detail produk, yaitu produk ID-nya. Ini seharusnya kita gunakan input hidden agar produk ID-nya terinisialisasi di chart PHP. Kita kasih nama produk ID, lalu kita beri value PHP echo data produk ID. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke chart. Nah, yang di post di sini ada quantity dan product ID. Postnya quantity dan set post. Oke. Jadi sini kita buat variable quantity sama dengan post quantity product ID post product ID. Di sini kita gunakan query seperti biasa. Nah, kita gunakan fetch assoc untuk mengecek satu-satu data yang ada pada table. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan array chart item. Kita masukkan semua data yang ada itu ke array chart item. Oke. Oh, kita ada yang salah. Kita lupa sama dengan di sini. Lalu ada quantity atau quantity. Terus ada unit price. Lalu ada subtotal untuk jumlah keseluruhan harga. Kita gunakan di sini quantity dikalikan dengan unit price. Kita beri koma di sini. Oke.
sebentar nih, apakah suaranya masuk? Oke, suaranya masuk. Lalu di sini selanjutnya kita buat session card. Aduh. Kita beri nama di sini card. Itu sama dengan card item. Oke. Lalu selanjutnya kita buat function. Itu adalah untuk menghitung total jumlah harga yang ada pada chart. Kita gunakan total itu sama dengan 0. Lalu kita gunakan for each. Yaitu card as item. Dimana total itu hasil semua penjumlahan dari item subtotal. Oke, kita returnkan di sini. Return total. Lalu selanjutnya kita buat tampilannya. Kita buat center. Kita buat table di sini. Border 1. Biasa kita kopas CSS-nya. Karena di sini kita butuh 5 kolom, maka kita akan membuat 5 TD. Kita beri nama product name di sini. Lalu ini kita copy saja. Lalu selanjutnya ada quantity. Lalu selanjutnya ada unit price. Lalu selanjutnya ada subtotal. Lalu selanjutnya ada aksi. Jadi aksi ini nanti ada button delete untuk menghapus data yang ada di chart. Nah, lalu selanjutnya kita gunakan koneksi lagi. Itu kita gunakan isset untuk menampilkan data yang ada. Kita gunakan session. Itu chart. Sini juga chart. Oke. Nah, kita di sini akan mengoutputkan
di sini karena kita menggunakan di sini kita ada yang kelewat. Kita gunakan for each lagi. Kita kasih di sini chart. Oke, seperti ini ya. Ini dollar item. Product name. Kita lihat ini yang salah apa. Oke. Ini kita tidak perlu ini. Ini kita copy saja. Ini kita ganti quantity. Ini kita ganti unit price. Lalu ini subtotal. Oke, lalu untuk delete-nya kita buat echo lagi. Atau kita buat seperti ini lagi. Nah, di sini kita akan buat saya salah. Href. Sini kita akan buat delete.php yang nantinya file akan kita buat. Lalu di sini kita buat button kembali. Kita buat kelasnya itu btn delete. Oke, ini sudah ya. Ini kita isi di sini delete. Oke, sudah selesai untuk ininya. Lalu kita buat di sini yaitu hasil jumlah total dari harga-harga yang kita sudah masukkan ke chart. Sini kita gunakan echo, gunakan tr kembali. Jangan lupa titik komanya ya guys. Lalu di sini kita buat td. Kita buat call span di sini agar nantinya tampilan untuk subtotalnya dia berada di kolom yang seharusnya atau di kolom subtotal. Kita buat di sini 3, yaitu total. Lalu di sini kita buat lagi untuk hasilnya. Maaf, ini saya ada yang salah. Oke. Oke, di sini kita gunakan calculate total.
session di sini, chart. Lalu kita gunakan else. Ketika nanti tabel dari chart kosong, maka yang akan di-outputkan itu adalah card itu dalam keadaan kosong. Kita buat seperti ini. Lalu kita buat call span di sini itu 4. Terus kita kasih your card is empty. Oke. Lalu kita tambah lagi di sini, yaitu ketika kita klik button home maka akan kembali ke page home. Jadi kalau kita ingin menambahkan barang-barang produk lagi ke dalam chart, kita bisa menekan atau mengklik button ini agar kembali ke homepage. Kita buat tambah produk. Kita beri BR, lalu di sini kita beri arah menggunakan ahref dan button. Ini kita kasih kelas btn tambah atau btn home saja. Lalu hrefnya kita beri home.php. Oke, karena sudah, kita beri CSS kembali dengan style. Apa ini? Ya, ini kita beri chart. Kita beri padding di sini agar space-nya besar atau ukuran tabelnya jadi lebih besar. Lalu untuk buttonnya kita ambil dari CSS di button sebelumnya. Nah, untuk ukurannya ini sepertinya kita gantung untuk button delete karena dia berada di dalam table.
agar nanti tidak terlihat terlalu besar. Kita beri 70 saja. Oke. Lalu untuk warnanya kita kasih merah. Lalu selanjutnya ada button home. Untuk ini kita beri sama saja. Oke. Kita langsung saja untuk delete-nya karena belum dibuat, kita langsung saja buat untuk delete PHP-nya. Untuk delete PHP-nya juga ini kita menggunakan session ya. Kita gunakan if set itu get, karena kita tadi menggunakan key pada patch chart, maka di sini kita mengambil isi yang ada di variable key menggunakan get. Oke, lalu kita unset. Ini kita kasih card, ini sudah benar. Oke, lalu untuk sessionnya sama dengan array values session card. Lalu kita beri header. Kita kembalikan lagi ke chart.php. Oke, kita gunakan exit. Oke, mari kita testing terlebih dahulu. Sebentar, ini kita coba kembali lagi dari home ya. Kita pilih condiments, kita pilih ini, lalu kita pilih kuantitinya atau banyak barang yang mau berapa, add to chart. Nah, tadi kita inputkan 8 dan di sini subtotalnya menjadi 176 dan di sini total 76. Kita coba lagi tambah. Kita gunakan ini 4 saja. Nah, bisa lihat di sini totalnya juga ikut bertambah. Kita tambahkan lagi. Ini kita 7 saja. Nah, ini bertambah lagi dan ketika kita klik tombol delete, ini seharusnya akan menghilang dari chart. Oke. Oke, karena ini sudah berhasil semua, sekian dari penjelasan untuk pembuatan chart yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.